Ustadz, bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Enggak ada contoh. Nabi enggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat enggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabi'in enggak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan Al-Bidah tadi pertanyaan itu, sama dengan Al-Bidah. Al-Bidah bilang Salafiyin melarang kita. Saya ambil contoh lagi. Pak Usman Hamdani, Ustadz, benarkah hadis Nabi yang menyuruh baca Fatihah di kubur dan Al-Baqarah bertentangan dengan hadis beribadahlah di rumahmu? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Dan hadis yang pertama batal. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Apa maksud hadis itu? Rumah yang di dalamnya tak ada ibadah. Itu maksudnya. Adapun di kuburan boleh beribadah. Mana contohnya? Nabi bertanya ke mana tukang sapu masjid kemarin? Kata sahabat, dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa tak kalian kasih tahu saya? Ya karena dia tukang sapu, sepele, remeh-temeh. Kami pikir nggak penting banget lah. Ngapain kami kasih tahu? Kata Nabi, mana kuburnya? Ditunjukkanlah, ini kuburnya ya Rasulullah. Rasul sholat jenazah di atas. Waktu sholat jenazah itu ada tak Nabi baca ayat Quran? Ada tak waktu sholat jenazah itu Nabi angkat Allahu Akbar? Aku nggak baca Fatihah karena dilarang salafi. Ya? Mana ada? Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Sunyi, sepi, tak ada ibadah. Bukan larangan tak boleh beribadah. Ada orang buta baca Quran di samping kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Datang Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan baca Quran. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal berlalu, datang orang. Hai Ahmad bin Hanbal. Ya. Kenal kamu seorang periwayat hadis si fulan? Ya, siqah. Dia meriwayatkan boleh baca Quran di kubur. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lanjutkan baca. Begitu lemah lembutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Baca tuh dalam kitab Ar-Ruh punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Kalian ikut Imam Ibnu Taimiyah kan? Ikut muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ikut tuh kitab Ar-Ruh. Begitu Pak Usman. Jadi kalau ziarah makam itu pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yahramullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Setelah itu baca Fatihah. Habis itu qul huwallah 3 kali, qul bil falaq sekali, qul bin nas sekali. Tahlil bagus la ilaha illallah. Habis itu kirim. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan. Pakai bahasa Indonesia. Sampaikanlah pahala bacaanku. Qul huwallah sekali. Al-Fatihah, Allah 3 kali, Al-Falaq sekali, Al-Nas sekali, tahlil kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Pak Ustadz, di mana kami bisa baca lengkap tentang orang mati ini Pak Ustadz? Kitabnya namanya At-Tazkirah. At-Tazkirah. Nama penulisnya Imam Al-Qurtubi, yang penulis tafsir Jami' li Ahkamil Quran. Kitab paling lengkap tentang kubur dan alam arwah. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. At-Tazkirah. Satu lagi kitab Ar-Ruh. Kitab Ruh. R-O-H. Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah diteliti disertasi Dr. Bassam di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Orang dapat gelar doktor gara-gara ini. Susah kalian pedulikan LC yang membid'ahkan.
5, Ibu Tamariam. Ustadz, apakah membicarakan pemimpin yang zalim termasuk ghibah? Ibu Tamariam, ada 3 yang tidak ghibah, Bu. Yang pertama, ibu jadi saksi di pengadilan. Apakah saudara melihat kejadian ini? Mohon maaf Pak Hakim. Jawab. Saya nggak bisa jawab Pak Hakim. Kenapa? Takut ghibah. Kupukulkan martil ini kepala kau nanti, kita Pak Hakim. Mana pula ghibah? Ini kan kesaksian pengadilan. 2, ketika meminta fatwa sama Ustadz. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong beri saya fatwa tentang apa hukum ini. Apa masalahnya? Saya takut ngomong Pak Ustadz. Kenapa? Takut ghibah. Apa gila balik? Saya datang. Yang ketiga, untuk menunjukkan kebatilan seseorang. Calon ini adalah batil. Caleg, calon kepala desa, calon lurah, calon RW, batil. Tak boleh diam. Mesti kasih tahu. Supaya masyarakat jangan tertipu. Calon kades, nampaklah dia orang baik, apa semua macam. 3 bulan lagi mau pencoblosan, ke masjid aja kerjanya. Sampai 6 kali ke masjid. Duha pun di masjid. Maka mesti dikasih tahu masyarakat. Kenapa? Karena kalau tidak dia menipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Maka membukakan itu termasuk nahi mungkar. Itulah 3 yang dapat kita kaji malam ini. Itu pula 3 kata saya. Itulah 3 tentang kapan kita boleh ghibah. Oh, ada satu lagi 4. Mendamaikan orang yang kelahi. Tadi saya tengok dia ke rumah Ustaz. Ya. Ada dia cerita tentang saya. Tak ada dia cerita tentang kau walaupun sekali. Padahal beratus dia cerita. Tak ada dia cerita tentang kau sekali. Tak ada sekali Pak Ustaz. Tak ada. Sumpah Pak Ustaz. Demi Allah tak ada dia cerita tentang kau tadi sekali. Dari awal sampai akhir kau aja yang dicakapnya tadi. Jangan bukakan gitu. Mendamaikan islahu dzatil bayin. Mendamaikan 2 orang yang bertengkar.